Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perusahaan Yomi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perusahaan kami dengan perencanaan dan analisa yang telah kami diskusikan bersama. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas bagian pertama itu ada segmen pelanggan. Di sini pelanggan kami itu ada di remaja dan generasi Z. Apa sih itu generasi Z? Generasi Z itu adalah kelompok generasi muda di era tahun 2000-an yang bisa mengikuti tren fashion dan teknologi yang lebih maju. Mereka tuh dikenal sebagai generasi digital yang mengikuti tren mode dengan cepat dan lebih terbuka terhadap merek baru. Mereka tuh lebih close attention to product quality and design. Jadi mereka tuh lebih memperhatikan quality dan desain, namun mereka tuh ingin harga yang lebih rendah dibanding yang lain. Terus itu yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Di sini kami itu more affordable price compared to other store. Offering competitive price is one of the main advantage. Jadi produk ini dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dari pesaing, sehingga menarik bagi para pelanggan nantinya yang ingin mendapatkan produk berkualitas dan namun tidak mau membayar mahal. Terus ada desain lebih rinci, karena desain kita tuh didesain lebih detail dan menarik agar sesuai dengan preferensi gaya dan kepribadian pelanggan. Apa ya? Desain kita tuh made following the latest trends so that customer feel that this product is unique and exclusive. Jadi desain kita tuh lebih mengikuti zaman dan mengikuti tren. Jadi orang-orang tuh akan lebih tertarik. Terus selanjutnya itu ada quality atau kualitas. This product priorities the quality of the material and durability of the product so that customer feel satisfied. Jadi produk kita tuh menginginkan yang lebih tahan lama. Jadi pelanggan-pelanggan tuh tidak terlalu sering membeli yang baru. Terus ada yang namanya channel atau saluran. Di sini kita menggunakan aplikasi mobile dan website. Mobile application and website make it easy for customer to view, select, and buy product anytime and anywhere. Jadi mereka tuh bisa berbelanja dan melihat produk kita itu di mana saja dan kapan saja. Terus ada sosial media yang kita gunakan itu adalah Instagram dan Facebook. Platform such as Instagram and Facebook allow brands to reach customer in a more personal and visual way and help build brand awareness. Jadi kita menggunakan ini karena di sekarang ini sosial media itu sangat amat penting dan sangat amat dibutuhkan. Jadi perusahaan kita tuh bisa lebih berkembang dan bisa lebih banyak tahu orang-orang. Terus ada namanya iklan atau advertising both it digital and offline media helps attract to attention of new customer. Jadi iklan yang kita tuh menggunakan strategi dengan strategi yang tepat, merek dapat meningkatkan kayak visibilitas kita dan menarik minat lebih para pelanggan. Terus ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Itu ada yang namanya customer support through chat and email. Providing support service through chat and email helps maintain good relationship with customer. This make it easier from the convey complaints or question and makes them feel and cared for. Jadi mereka tuh lebih bisa diperhatikan karena mungkin bisa langsung chat ataupun email secara langsung dengan kita, karena mereka tuh biar bisa menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Terus ada yang namanya rating and review on the app. By providing a rating and review feature on the app, customer can provide feedback on the product. This help brand improve the quality of the product based on customer feedback and builds trust
potensial buyer. Jadi mereka tuh bisa langsung ngerating dan mereview di aplikasi. Selanjutnya itu ada loyalty program atau program ini tuh bisa mencakup diskon khusus bagi pelanggan setia ataupun intensif untuk menambah teman. Terus program loyalitas ini tuh bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Jadi mereka tuh bisa ingin kembali membeli produk dari Noemi. Terus selanjutnya itu ada revenue stream. Revenue stream di sini kita mengisi dengan revenue from event and revenue from advertising atau iklan, yang dimana event kita itu dapat dari acara-acara yang kita ikut sertakan, dan advertising dari endorse dan influence yang kita akan collab atau kolaborasi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Selanjutnya ada key research. Key research di sini kita mengambil dari stable app, platform and website, creative and creative team. Kalau stable app, platform and website dibutuhkan dan harus stabil karena sekarang pelanggan banyak yang membeli lewat online dan mengecek barang-barang baru atau barang-barang yang ada pada toko. Terus kalau creative team itu sangat penting karena pembuatan barang membutuhkan ide-ide yang baru dan lebih kreatif untuk mendesainnya. Selanjutnya ada key activities. Key activities untuk mencapai tujuan bisnis. Di sini kita melakukan marketing, promosi, pengelolaan produksi dan distribusi barang, serta mengembangkan koleksi baru. Seperti kayak koleksi-koleksi apa yang perlu kita kembangkan untuk produk-produk kita. Dan pemasaran di sini, pemasaran promosi kita memakai alat media sosial seperti Instagram, TikTok, di Shopee juga ada kayak kita memperluasnya di media sosial. Selanjutnya kita ada K partnership. Di sini K partnership kita bekerja sama dengan platform pembayaran online seperti GoPay, ShopeePay, dan Dana agar lebih memudahkan pelanggan membayar atau membeli barang kita. Terus kita ada mitra pemasaran seperti influencer atau brand terkenal. Kita akan collab dengan beberapa influencer untuk memperluas pengenalan produk kita. Terus ada supplier, kita mengambil bahan import. Bahan-bahan kita tuh diambil dari berbagai negara, banyak ada dari luar, ada yang dari dalam juga. Terus yang selanjutnya adalah cost struktur. Di sini kita pengeluarannya itu hanya di gaji karyawan, untuk menggaji-gaji karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Terus ada biaya operasional dan pemeliharaan server, ada biaya administrasi termasuk perizinan dan sertifikat. Terus juga ada biaya marketing. Sepertinya itu saja di bagian BMC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatma dan Salwa soal SWOT. Oke, sebelum masuk ke SWOT, saya akan menjelaskan apa itu SWOT. SWOT singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini adalah metode strategis untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait suatu organisasi atau proyek. SWOT ini membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja, memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif, dan kekuatan dan kelemahan yang berfokus pada aspek internal, sementara peluang dan ancaman berasal dari lingkungan atau eksternal. SWOT yang kami kita langsung masuk saja ke SWOT perusahaan kami. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari perusahaan kami yaitu produk kami yang menggunakan bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah target pasar yang relevan dengan tren sadar lingkungan. Yang ketiga adalah brand image kami yang menggunakan image positif sebagai fashion yang berkelanjutan. Kemudian weakness atau kelemahan kami itu adalah yang pertama adalah biaya produksi yang lebih tinggi karena bahan baku yang impor.
kedua, harga produk yang lebih tinggi untuk sebagian pasar. Yang ketiga adalah sulit dalam menjaga keberlanjutan seluruh rantai pasokan. Yang berikut opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, tren meningkatnya kesadaran konsumen terhadap fashion yang ramah lingkungan. Selanjutnya, potensi ekspor ke luar negeri yang juga peduli terhadap keberlanjutan bisnis di pasar internasional. Yang berikut, kolaborasi dengan brand atau influencer ramah lingkungan yang mendukung fashion dalam negeri. Yang terakhir, adanya regulasi dan dorongan dari pemerintah untuk mengurangi limbah. Nah, yang berikutnya itu threats atau ancaman. Nah, persaingan dengan brand besar yang mulai beralih ke produk dalam negeri. Kedua, kesulitan mendapatkan bahan baku berkelanjutan yang memadai perubahan tren fashion yang cepat dapat mempengaruhi permintaan produk karena bahan-bahan yang kita pergunakan itu impor. Yang berikut, kurangnya kesadaran dan daya beli pada beberapa segmen masyarakat karena masih ingin membeli produk luar, bukan membeli produk lokal. Itu saja yang kita bisa jelaskan tentang perusahaan kita dari BMC dan SWOT. Saya dan rekan-rekan saya izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.